Bismillahirrahmanirrahim. Lalu. Wah, susah banget nih pertanyaannya. Fikri, aku mau tanya dong soal ini. Ini yang pertama, berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan hadis. Oh, jadi seperti itu. Ini, aku ada dalilnya. Pertama itu dari Al-Quran. Kita itu memakai surat Al-A'la ayat 14-15 yang berbunyi artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Itu adalah salah satu dalil Al-Quran di mana kita melakukan tasawuf atau membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, termasuk itu hati. Kalau dari hadisnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW lantas berkata, wahai Rasulullah, beritahukan aku atau tunjukkanlah aku amalan yang bila aku kerjakan Allah mencintainya, begitu juga dengan manusia. Lantas Rasulullah SAW menjawab, zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisimu, manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan selainnya. Oh, jadi gitu. Ini yang kedua, jelaskan ajaran inti dan langkah-langkah dalam bertasawuf. Untuk ajaran inti dari tasawuf adalah membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari perbuatan negatif dan juga hawa nafsu syaitan. Dan adapun tahapannya disebut oleh para sufi yaitu makomat. Makomat atau tahapan-tahapan bertasawuf itu ada beberapa. Yang pertama itu ada at-taubah, yaitu menyerahkan diri kepada Allah SWT, bertobat ataupun mengakui kesalahan dan tidak melakukannya lagi. Selanjutnya adalah istiqomah. Istiqomah ini adalah kita harus terus-menerus melakukan hal ini secara berkala dan tidak naik turun ataupun kembali kepada hal yang dulu. Yang selanjutnya adalah al-wara'. Al-wara' ini berasal dari bahasa Arab yaitu wara' ya'ri'u wara'an, yaitu bermakna berhati-hati. Makna dari hati-hati ini adalah melakukan hal yang apa yang kita lakukan dalam kehidupan nyata ini kita lakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan mudarat. Selanjutnya ada az-zuhud. Az-zuhud ini bisa dikatakan bukan membenci dunia, tapi lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Bukan berarti zuhud ini kita tidak melakukan apa-apa di dunia. Kita hidup di dunia ini adalah sebagai khalifah. Selanjutnya itu ada al-fakir. Al-fakir ini bisa diartikan sebagai orang yang berhajat, butuh atau orang miskin. Nah, maksudnya al-fakir ini apa? Al-fakir ini maksudnya kita ini hanya memiliki atau membutuhkan hal yang kita butuhkan, tidak aslinya tidak melebih-lebihkan atau tidak boros ataupun tidak apapun. Sebagai seorang sufi dulu, mereka hanya membutuhkan apa yang mereka butuhkan untuk menjadi orang yang bersih hatinya. Jadi tidak memboroskan apa yang harus mereka keluarkan untuk dirinya sendiri. Terus ada as-sabar. As-sabar ini artinya kita sabar. Sabar itu artinya kita berserah sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima apa yang terjadi. At-tawakkul. At-tawakkul ini dari bahasa Arab wakila yakitu wakilan, yang berarti mempercayakan. Kita tawakal kepada Allah. Kita tawakal semua itu artinya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk takdir kita. Iya, paham. Terus ini yang ketiga, jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Bertasawuf ini selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tutur lisan, menjaga perbuatan lebih baik, kita juga melakukannya ini untuk menjaga hubungan antara manusia. Tidak ada saling memfitnah, tidak ada saling menjatuhkan, menjelekkan, bahkan hal-hal yang keji, sehingga tasawuf ini bisa membentengi hati kita dari perbuatan yang keji. Oh, jadi gitu. Ini yang kelima, jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Masalah cinta dan nafsu ini memiliki perbedaan. Setiap orang memiliki pemikirannya masing-masing, tapi menurut Islam cinta dan nafsu ini berbeda. Ketika cinta adalah ketika kita mencintai seseorang tulus dari hati karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena memandang apa-apanya. Contohnya ketika seseorang mencintai seseorang wanita, seseorang laki mencintai seorang wanita dan dia berniat untuk mengkhidbatnya melalui ta'aruf atau menjadi yang baik, tidak mau mendekatkan kepada zina, itu adalah cinta. Tapi ketika ada orang yang
mencintai seseorang dan mengatakan saya mencintai kamu karena Allah, tapi dia setiap harinya melakukan jalan bersama, pegangan tangan, sering nonton bareng, bahkan nauzubillah sampai menuju pada hal-hal yang berbau zina, itu namanya nafsu. Karena cinta dan nafsu ini bisa disamarkan oleh setan dengan suatu sekat tipis, di mana sekat tipis ini menjadi hal yang menjadikan mereka itu sama. Padahal nafsu itu hanyalah berlandaskan dari hawa nafsu. Kalau cinta itu bisa dari hati dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam. Ini pertanyaan panjang, kamu baca sendiri. Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja terkena mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar. Saat semua keluarga tertidur lelap, kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pernyataan apa yang akan kalian lakukan jika damar itu adalah kalian? Sebenarnya pernyataan ini cukup berat, karena ketika saya menjadi di posisi seorang damar, mungkin saya akan menjadi manusia biasa yang akan merasakan stres ataupun kepikiran ataupun sampai kita tidak tahu melakukan apa. Tapi ada salah satu yang namanya qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menuntut Allah Subhanahu wa taala karena semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita melakukan apa yang namanya itu as-sabar. Kita sabar. Kita sabar dan kita tidak menuntut apa-apa kepada Allah, dan kita tidak boleh mencaci ataupun mencela apapun yang terjadi terhadap diri kita dan menyalahkan Allah. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kenyataannya hati dan pikiran kita merasakan bahwa dunia itu tidak adil, tapi mau bagaimana lagi, semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi begitu. Terima kasih ya.